Pasca pelaksanaan new normal di tengah pandemi COVID-19, Bawaslu Kabupaten Alor mengikuti kegiatan pelaksanaan pembelajaran diskusi dalam jaringan atau daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan yang berlangsung hari ini Selasa 9 Juni 2020 bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Alor. Diikuti langsung oleh Ketua Bawaslu Alor, Dominika Deran, bersama kedua anggota Bawaslu, serta staf dan 3 orang peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif SKPP asal Kabupaten Alor yang telah lolos seleksi awal. Adapun dari ketiga peserta tersebut yaitu Abdul Rahman Mero, Willem G. Manieni, dan Haji Abdul Syukur Suluweta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Thomas Mortius Jawa, dan dihadiri pula oleh 4 orang anggota Bawaslu NTT, serta Kasubag Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jawa dalam arahannya mengharapkan agar dalam penyajian materi, peserta dari Bawaslu Kabupaten Kota diharapkan terlibat aktif mengikuti kegiatan, namun tidak mengambil bagian dalam diskusi. Yang diberi ruang diskusi adalah semua peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP guna menyampaikan masukan, pertanyaan, serta kendala-kendala dalam proses pembelajaran selama ini. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyajian materi yang dipandu oleh Jemris Pahwali, Kasubag Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Bawaslu Provinsi NTT, dimulai tepat pukul 9.00 WITA. Dalam penyajian materi oleh tenaga pengajar, diwarnai dengan diskusi alot dari para peserta. Hal ini menggambarkan bahwa motivasi para peserta begitu besar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selama ini. Ketua Bawaslu Alor bersama jajarannya mengikuti kegiatan dengan hikmat demi mendapatkan informasi yang baik dalam penyajian materi. Deran berharap agar para peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP walaupun mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi Zoom dari rumah, namun dapat mengikutinya dengan baik guna keberlanjutan pelaksanaan seleksi yang akan berlangsung ke depan. Saya berharap teman-teman peserta ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan secara kontinu sehingga dapat tembus seleksi untuk masuk ke tahapan berikut. Karena ke depan ini tentunya kita butuh semakin banyak partisipasi masyarakat, partisipasi kaum muda untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi tahapan maupun proses dari pemilu dan pilkada. Walaupun pelaksanaan itu dilakukan dari rumah, tentu teman-teman diharapkan untuk bisa meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini secara berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang melekat pada divisi pengawasan hubungan antar lembaga ini dipertegas dengan penyampaian anggota Bawaslu Alor, Orias Langmau, sedikit menguraikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hari ini. Bawaslu Alor hari ini mengikuti kegiatan diskusi daring terhadap teman-teman Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang sudah mengikuti beberapa tahapan proses. Sampai dengan hari ini harus ada pada proses diskusi secara daring dengan melibatkan narasumber dari Bawaslu Provinsi NTT dan juga dari pihak eksternal. Ada Dr. Rohi, ada Dr. Lawrence dan Pak Mikael VK SHMH. Khusus Kabupaten Alor ada 5 peserta yang terdaftar, namun sampai dengan proses hari ini ada 3 peserta yang lolos dan mengikuti proses ini. Perlu diketahui juga bahwa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini
telah dilakukan melalui beberapa proses, yaitu proses pendaftaran dan juga proses pembelajaran melalui audio visual yang dilakukan dari tanggal 5 Mei sampai dengan 31 Mei. Teman-teman yang sudah lolos sampai dengan saat ini akan mengikuti seleksi, yaitu yang terakhir ujian secara daring. Langmau juga menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membangun mitra sehingga ke depan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kita bersyukur bahwa di Kabupaten Alor teman-teman ini yang bisa akan menjadi mitra dari Bawaslu Kabupaten Alor untuk bagaimana mengawal proses demokrasi yang ada di Kabupaten Alor agar dapat berjalan sesuai dengan amanat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tepat pukul 15.00 WITA, kegiatan ini berakhir dan ditutup kembali oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.